Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana atau proposal riset disertasi saya yang berjudul Menjembatani Kemiskinan Moneter dan Multidimensi Pendekatan Penyelarasan Threshold. Proposal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 yang berupa esai 1, kemudian bab 3 yang berupa esai 2. Nah, kemudian kalau melihat dari judul yang saya tadi bacakan ya, bahwa di situ ada 2 fokus atau sudut pandang kemiskinan. Yang pertama yaitu monetary poverty, kemiskinan moneter, dan yang kedua adalah kemiskinan multidimensi. Nah, karena ada 2 sudut pandang tersebut, saya menggunakan definisi kemiskinan memilih yang dikeluarkan oleh Peter Townsend dalam Ehrenpreis 2006 yang berpendapat bahwa seseorang dianggap miskin apabila mengalami kekurangan dalam pendapatan dan sumber daya lainnya. Nah, di sini dengan kata-kata ini aja dia sudah mencakup 2 sudut pandang tersebut, yaitu moneter dalam pendapatan dan juga multidimensi dalam sumber daya lainnya. Secara umum gambaran dari esai 1 ya, 2 hal yang penting ya yang akan kita propose di situ, yaitu yang pertama yaitu pendekatan penyelesaian threshold di sini adalah mengkompromikan 2 sisi atau 2 sudut pandang kemiskinan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu MCA. Kemudian untuk esai 2 gambarannya yaitu menggunakan hasil pengukuran kemiskinan terbaik hasil dari esai 1 tadi, kita yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui ya, determinan dari kemiskinan dinamis karena kita gunakan data panel ya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan evaluasi dampak dari bantuan sosial. Nah, langsung saja kita masuk ke esai 1 yang berjudul yaitu Kompromi Cantik Kemiskinan Moneter dan Multidimensi dengan Pendekatan Penyelarasan Threshold. Latar belakang dari riset ini yang pertama yaitu bahwa intinya pengukuran kemiskinan dengan multidimensional maupun moneter itu sangat dominan sekali dilakukan di berbagai negara. 2 ini adalah ukuran yang paling banyak dipakai. Nah, kedua-duanya seringkali digunakan secara berbeda, artinya tidak disatukan. Sehingga ketika kita lakukan pada suatu waktu dan suatu tempat yang sama dengan 2 pengukuran yang terpisah, maka akan menghasilkan mismatch yang cukup besar, dan ini ada di berbagai riset ya. Di situ ada Tran et al, Bresovins dan lain sebagainya ya. Itu semuanya menggunakan 2 hal tersebut atau 2 sudut pandang tersebut dalam kerangka yang berbeda atau mekanisme yang berbeda. Nah, bahkan di dalam konteks nasional pun juga terjadi. Nah, kemudian penghitungan kemiskinan multidimensi atau MPI yang dikeluarkan oleh Alfred Foster di situ juga mendapatkan banyak sekali kritik karena memiliki banyak kelemahan walaupun juga banyak kelebihannya ya. Nah, salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Torbeck ya, yang di situ mengkritisi tentang penentuan jenis dimensi, kemudian besaran threshold dari privasi serta relative weight-nya yang sifatnya arbitrary. Nah, dengan latar belakang tersebut, maka kita rumuskan masalah yaitu bahwa yang pertama, mismatch itu cukup besar ketika kita menggunakan 2 sudut pandang atau 2 mekanisme penghitungan yang berbeda dan kita gunakan pada tempat dan waktu yang sama. Oleh karena itu perlu kita dekatkan ya atau kita hubungkan 2 mekanisme penghitungan itu dengan suatu teknik ya, yaitu teknik penyelarasan threshold menggunakan Chekhov dan cut-off analysis yang di situ ya kita akan mengkompromikan 2 penghitungan tersebut sehingga menghasilkan mismatch yang lebih kecil yang sekaligus juga menutup celah arbitrariness dalam penentuan deprivation threshold serta jenis dimensi dalam MPI Alfred Foster. Selain itu juga ya karena di dalam MPI Alfred Foster itu dalam penentuan relative weight-nya juga bersifat arbitrary, maka di sini kita propose juga multiple correspondent analysis atau MCA. Tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama yaitu apakah pendekatan penyelesaian threshold dengan Erosakov dan cut-off analysis di sini menghasilkan identifikasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, penentuan bobot dengan MCA itu apakah juga menghasilkan identifikasi yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini hanya tambahan saja untuk peluang memberikan kontribusi secara kebijakan ya, yaitu hasilnya yaitu nanti akan menjadi 4 kelompok masyarakat miskin itu nanti apakah sebarannya secara nasional itu membentuk suatu pola tertentu. Nah,
Di sini kontribusinya yang pertama yaitu aspek praktis. Di situ kita mencoba memberikan suatu metode pendekatannya menghubungkan ya penghitungan kemiskinan ya yang berbeda dengan penyelarasan threshold. Kemudian aspek kebijakannya yang tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kita akan melihat pola penyebaran dari 4 kelompok kemiskinan hasil identifikasi dari proses ini. Nah, kemudian Bapak Ibu-Ibu di sini untuk tinjauan pustaka ya. Intinya bahwa di antara keduanya itu seringkali digunakan secara terpisah sehingga menghasilkan mismatch yang besar. Nah, kemudian belum ada yang melakukan penghubungan antara dua metode tersebut. Nah, di sini riset ini hadir. Secara framework ya, gambarnya adalah seperti ini, bahwa di sini ada garis kemiskinan moneter, kemudian ada deprivation threshold atau garis kemiskinan multidimensi, yang kemungkinannya bisa di atas atau di bawah garis kemiskinan moneter, dan di situ menimbulkan atau memunculkan dua kelompok mismatch ya. Yang ini dengan penyelesaian threshold, kita inginnya akan mengecilkan hal tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke metodologi penelitian atau metode penelitian. Di sini data yang kita gunakan yaitu data Susenas bulan Maret tahun 2020 yang dirilis oleh BPS. Kemudian untuk teknik penghitungan MPI yaitu kita mengacu pada Alkir Foster ya, di mana dimensi-dimensinya kita gunakan penelitian Alkir et al. Tahun 2017 dengan sedikit modifikasi khususnya karena kita. Nah, di sini adalah kerangka kerjanya, di mana kita mempunyai model garis kemiskinan dan indikator, kemudian kita lakukan erosi curve, ya. Kemudian kita menentukan dengan erosi curve tersebut apakah indikator yang kita ambil dari Susenas tersebut bisa digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam multidimensi. Nah, itu kalau misalkan dia bisa, ya, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, untuk pemilihan indikator dan penyelesaian threshold, kita gunakan erosi curve dan cut-off analysis ya. Di situ kita gunakan tabel seperti ini, kemudian menghasilkan beberapa ukuran seperti ini, yaitu TPR, TNR, dan Jordan Index ya. Di sini dengan ukuran-ukuran inilah nanti akan kita bentuk erosi curve-nya. Ya. Di sini kerangkanya adalah seperti ini, yaitu kita punya garis kemiskinan, kita punya indikator dari Susenas, kemudian kita membentuk tabel klasifikasi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, di sini penentuan layak atau tidaknya indikator digunakan dalam proses selanjutnya. Pertama kita lihat dari kurva empiris erosi curve-nya ya. Nah, akan tetapi kalau kita gunakan kacamata manusia biasa ya, akan muncul banyak persepsi sehingga kita perlu suatu uji statistik sehingga bisa lebih jelas ya menentukan bahwa suatu indikator itu pantas atau tidak digunakan untuk proses selanjutnya menggunakan GC. Kemudian untuk penentuan atau pembentukan ukuran komposit ya kita gunakan MCA dan MPI ya. Di sini prosesnya seperti ini ya, ada 4 ya, yaitu MPA dan MCA tanpa penyelesaian threshold dan juga dengan penyelesaian threshold. Nah, seperti ini. Kemudian evaluasi, kita evaluasi hasilnya dengan meminjam dari tabel memilih ROC curve analisis ya. Di sini kita hanya meminjam metodenya saja untuk membuat PCC dan PIC. Semakin besar PCC maka semakin bagus model tersebut atau hasil identifikasinya, semakin kecil PIC juga semakin bagus seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan ujian untuk uji homogenitas. Kemudian kita lakukan analisis pengelompokan dengan aglomeratif dengan cluster analysis dengan jarak Euclidean. Kemudian kita sajikan dalam bentuk dendrogram. Itu untuk esai 1. Kemudian kita masuk ke esai 2 yang berjudul evaluasi dampak bantuan perlindungan sosial dari sudut pandang kompromi antara kemiskinan moneter dan multidimensi. Di sini ya dilatar belakangi dari penggunaan ini ya, penggunaan data sampel yang bersifat panel ya. Di situ adalah data yang berkesinambungan, data yang bersifat long term, dan ini sangat bagus karena kemiskinan itu bukan suatu fenomena yang statis ya, merupakan suatu fenomena yang dinamis, dan ketika kita bicara kemiskinan multidimensi maka akan sesuai karena multidimensi berbasis pada outcome yang bersifat atau merupakan representasi dari lifetime consumption. Nah, kemudian ketika kita hubungkan dengan penyelarasan threshold maka akan semakin menarik ya, karena kita ingin melihat apakah penyelarasan threshold metode yang kita propose di sini itu bisa konsisten antara waktu, kemudian melihat determinan-determinan yang
mempengaruhi transisi perubahan status miskin rumah tangga ya. Kemudian ketika diberikan suatu treatment berupa bantuan perlindungan sosial, apakah seperti apa pengaruhnya dan apa yang paling berpengaruh di situ, bantuan berupa apa. Nah, di sini tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama yaitu melihat apakah konsisten atau tidak penyelesaian threshold ketika kita gunakan dalam data panel. Ya, kemudian yang kedua yaitu determinan apa saja yang berpengaruh terhadap transisi perubahan status miskin. Yang ketiga yaitu jenis bantuan apa yang memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap perubahan transisi. Nah, kemudian kontribusi lebih ke aspek praktis, yaitu ingin melihat penyelesaian threshold ini konsisten atau enggak antar waktu. Kemudian yang kedua, aspek kebijakan, yaitu menjadi alat evaluasi dampak ya. Tinjauan pustaka ini berbagai studi ya, baik dalam maupun luar negeri, dari sudut pandang moneter maupun multidimensi. Kemudian kita gunakan poverty spell ya. Ini nanti intinya untuk mengkonversi berbagai perubahan menjadi variabel dependent. Nah, di sini perubahannya sangat kompleks sekali ya antar waktu, yaitu ketika dia tidak miskin menjadi miskin, kemudian menjadi miskin sebagian dan lain sebagainya. Ada banyak sekali perubahan ya. Nah, kemudian bantuan perlindungan sosial yang akan kita gunakan yaitu BLT, PKH, dan Raskin. Sehingga untuk studi evaluasi dampak kita hanya menggunakan 3 wave saja, yaitu wave 3, 4, dan 5, di mana bantuan-bantuan tersebut secara spesifik tercantum di dalam IFLS dalam bentuk pertanyaan tertutup ya. Sedangkan sebelumnya berupa pertanyaan terbuka sehingga akan sulit untuk dideteksi. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian di mana data yang digunakan adalah data IFLS untuk wave 1 sampai wave 5 untuk menjawab pertanyaan 1 tentang konsistensi, kemudian pertanyaan 2 tentang determinan ya. Karena determinannya terdapat dari mulai wave 1 sampai wave 5. Sedangkan kalau untuk bantuan perlindungan sosial ya BLT juga setelah tahun 2005, PKH juga tahun 2007. Itu baru mulai. Sehingga kita gunakan 3 wave ini. Kemudian untuk dimensi dan indikator hampir sama dengan apa yang ada di esai 1 ya. Di sini hanya berbeda dari sisi kesehatan karena di FLS ada BMI, pendidikan juga kita hanya pakai rata-rata lama sekolah dan lainnya hampir sama. Kemudian determinan kemiskinan dinamis kita gunakan 3 yaitu faktor lokasi, demografi, dan sosial ekonomi dengan berbagai indikator di dalamnya. Kerangka kerja yang kita gunakan yaitu kita memiliki hasil penghitungan kemiskinan atau metode yang kita dapatkan dari SI1, kemudian data IFLS, kemudian garis kemiskinan moneter. Nah, di sini untuk pemodelan determinan kemiskinan dinamis ya kita gunakan multi-parameter regression di mana untuk variabel dependentnya ada 6 ya, yaitu kronis keseluruhan, kronis sebagian, dan lain sebagainya. Di sini ini adalah menggunakan konsep poverty spell ya untuk merumuskan seperti ini. Kemudian pemodelan evaluasi dampak bantuan sosial. Di sini kita gunakan multiple time different inference multinomial logic model. Di sini hasil dari analisis sebelumnya itu menjadi variabel kontrol di sini. Nah, kemudian variabel yang ada di dalam model DID ini, yang pertama yaitu variabel dependentnya itu menggunakan 5 ya. Hampir sama dengan yang ada di variabel di analisis determinan tadi, tetapi tidak ada yang berstatus tidak miskin karena kita hanya gunakan sampel orang yang miskin saja, yaitu yang berstatus miskin pada wave ketiga dan tidak teratrisi hingga sampai wave kelima. Kemudian variabel trade, variabel time, kemudian variabel control. Nah, di sini untuk pengelompokan sampel ya karena kita gunakan 3 jenis bantuan sosial, kemudian menjadi 7 karena ada kombinasi dari beberapa bantuan sosial tersebut, maka kita menggunakan kelompok kontrafaktualnya adalah rumah tangga miskin yang bertahan atau tidak teratrisi pada wave 3 hingga sampai wave 5, tetapi tidak memperoleh bantuan perlindungan sosial sama sekali. Sedangkan kelompok treatment akan dibagi menjadi 63 kelompok ya, akan tetapi ini bisa berubah tergantung dari ketersediaan data yang ada di FLS, sehingga akan membentuk 63 model ya, dengan catatan seperti ini yaitu kelompok pertama misalkan ya, untuk model pertama yaitu ketika wave 4 dapat BLT, wave 5-nya juga BLT. Nah, kemudian kombinasi dari keseluruhannya seperti itu.